Tuhan, kita berada di penghujung tahun, dan saat ini kita akan merayakan di mana Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita boleh hadir ke dalam dunia. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami ada sebagaimana adanya kami, dan kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami sehingga kami boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam setiap tantangan, problem, pergumulan yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kami boleh lewati semuanya itu bersama-sama dengan Engkau, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus berjalan bersama dengan kami dan membuat kami ada sebagaimana adanya kami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau tuntun dan Engkau mau sertai kami, Engkau mau berkati kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang terus dinamis, Allah yang bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, yang memberikan pengertian-pengertian lagi yang tidak pernah kami ketahui. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 25 Desember kita tahu bahwa satu hari yang kita tunggu dan nanti-nantikan, di mana kita boleh diingatkan kembali bahwa tanggal 25 Desember di seluruh dunia merayakan hari kelahiran. Memang kalau kita lihat, hari yang bahagia dalam hidup kita kalau ada di antara kita keluarga, orang tua, kakak, adik, atau saudara-saudara di lingkungan kita mengingatkan kita tentang hari kelahiran kita. Itu sangat indah dan bahagia bagi kita. Oleh sebab itu kita juga lihat hari ini bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita merayakan hari di mana kita mengingatkan bahwa hari ini Yesus lahir di dalam dunia. Oleh sebab itu, untuk mengawali pembahasan kita bersama-sama, mari saya mengajak kita untuk membuka Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita akan membaca dan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan lihat Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kita akan membaca beberapa ayat saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan membaca ayat 12, 14, 18 dan 19. Silih berganti. Mulai dari saya ayat 12, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi ayat 14, dan ayat 18 saya, ayat 19 kita baca bersama-sama. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus adalah terang dunia. Ayat 12 dia katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 18 demikian, Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Baik, saya kembali lagi ke ayat 19 sebagai ayat kunci. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal.
jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, topik tema bulan ini kedatangan Raja Damai, dan tepat pada tanggal 25 ini kita bersama-sama orang percaya di seluruh dunia merayakan kedatangan Raja Damai itu. Dunia boleh porak-poranda, tetapi kehadiran dia membuat suasana kehidupan kita menjadi tenang. Apapun yang terjadi, gempa sana sini, bencana di sana sini, bahkan virus merajalela, kita jangan takut. Bersama Yesus kita ada kekuatan dan kemenangan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai terangnya tetap menuntun kita. Terangnya menuntun kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat, memang kalau di kota besar kita tidak pernah tahu bahwa apa yang pernah terjadi dengan kita kalau kegelapan. Sebab di mana-mana ada lampu, dan lampu itu selalu membuat tuntunan bagi kita. Waktu kami masuk di daerah ini, itu belum ada lampu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Jalan gelap. Lubang di depan kami nggak bisa lihat. Karena apa? Kegelapan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, di mana ada terang berarti di situ ada penunjuk jalan bagi kita. Kita tidak mungkin tersandung, kita tidak mungkin tersesat, bahkan terjerumus sekalipun. Tetapi ada patokan bagi kita. Di sanalah ada tempat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah terang dunia. Keabsahan, kesaksian Yesus tentang dirinya sah. Tetapi ada banyak juga di antara kita yang belum mengenal bahkan percaya. Kenapa? Orang cuma tahu, ya Yesus itu nabi. Yesus itu putra Maryam. Yesus itu betul pembuat mujizat. Tapi siapakah dia? Kita bersyukur kalau kita memang menjadi orang yang percaya dan mengenal dia. Ini luar biasa. Sebab waktu kita tahu dan kita mengenal dia, itu luar biasa. Terang itu hadir di dalam kehidupan kita. Bukan saja dalam kehidupan kita, tetapi rumah tangga kita, bahkan di mana kita berada, terang itu bersama-sama dengan kita. Perikop-perikop selanjutnya dalam pasal ini diisi dengan perdebatan. Masa ingat, perdebatan saat itu, waktu Yesus lahir dan Yesus ada, itu terjadi sampai saat ini. Waktu Yesus lahir aja, Herodes secara diam-diam mulai bergejolak hatinya. Kok ada lagi raja yang lahir? Kok ada saingan saya? Siapa dia? Coba kalian temuin dia. Kalau sudah kalian temuin, kalian kembali. Ya. Tapi coba lihat, ketiga orang Majus pulang dengan mencari jalan yang lain. Mereka tidak mau bertemu dengan Raja Herodes, karena mereka tahu terjadi pergolakan yang luar biasa, terjadi perdebatan yang luar biasa dalam hatinya. Bahkan bisa saja di dalam istana dia sudah mulai adakan rapat. Siapa itu raja yang baru lahir? Di mana dia? Maka itu karena tidak ditemukan siapapun raja yang baru lahir, setiap anak di bawah usia dibantai. Ini pergolakan ini terjadi mulai dari zaman Yesus. Sekarang terjadi enggak? Halo Bapak Ibu? Sekarang pun terjadi. Maka itu kita jangan pernah ragu. Kita jangan pernah bimbang. Kita jangan pernah khawatir bahwa Yesus yang kita sembah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena apa? Terangnya tetap menuntun kita. Sebab waktu kita percaya, kegelapan dosa yang menguasai kita diangkat, diubah, kutuk diubah menjadi berkat. Ini puji Tuhan. Tetapi kalau orang yang belum mengenal dia tetap berdebat, siapa sih Yesus? Kok Tuhan ada 3? Kok Tuhan beranak? Ingat, Tuhan itu esa, tapi 3 di dalam perbuatan. Allah Bapa menciptakan, bukan Yesus tidak ada, tetapi Yesus ada di sana. Bahkan Roh Kudus juga ada. Waktu Yesus hadir, Roh Kudus ada, tetapi belum
berfungsi karena Yesus masih punya otoritas. Waktu Yesus meninggal dan bangkit naik ke sorga, otoritas diberikan kepada Roh Kudus yang memimpin kita dan menjaga kehidupan kita orang percaya menjadi terang. Apapun yang kita lakukan selalu ada role, ada front. Ya, kalau kita lihat foto, kalau tidak dibuat bingkai, kelihatannya bagus nggak foto? Foto itu sebagus apapun kalau tanpa bingkai, belum dikasih bingkai, nggak. Nah, bingkai itu adalah Yesus Kristus lewat karya Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran dan keindahan di dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat-ayat perikop di atas yang barusan kita baca, ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui saat ini bersama-sama. Yang pertama, bagaimana supaya terangnya tetap menuntun kita. Ini luar biasa. Ada banyak orang katakan begini, bagaimana mungkin terang itu? Iya, maka itu ada pertanyaan, bagaimana? Ya, bagaimana supaya terang itu menuntun kita? Nah, ini mudah. Kalau pertanyaan seperti itu, ini yang pertama. Yang kedua, kapan terangnya tetap menuntun kita? Dan yang ketiga, mengapa penting terangnya tetap menuntun kita? Mari kita lihat bersama-sama yang pertama. Bagaimana terangnya tetap menuntun kita? Pada saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ya, kita tahu bahwa pada saat kita percaya, bukan cuma dengan bibir mulut, tetapi dengan hati kita, kita membuka kehidupan kita, maka terang itu ada dalam kita. Bagaimana terang itu ada dalam kita? Pertama, waktu kita membuka hati kita, Yesus diwakili oleh Roh Kudus mengambil posisi dalam hidup kita, menjadikan kita anak Allah. Maka itu jelas, saya berulang kali katakan Efesus 1 ayat 13-14 itu luar biasa. Bahkan ada di bagian firman Tuhan lain, kesaksian. Waktu kita terima anak, berarti kita terima juga apa? Keselamatan. Ini jelas. Kita dimeterai dengan Roh Kudus sebagai terang yang tetap ada di dalam kita, menuntun kita sampai pada waktu kedatangannya kedua kali. Jadi kalau dikatakan terangnya tetap menuntun kita di bagian yang pertama ini, percaya kepada setiap kesaksian dari Tuhan Yesus Kristus itu sangat biasa. Oleh sebab itu ayat 12 dikatakan, saya baca sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada mereka, kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini luar biasa. Orang katakan, kok bisa ya? Ya, kalau mau supaya bisa, buka hati, miliki Yesus, akan rasakan bagaimana karya Roh Kudus. Kalau belum, sulit. Apapun yang kita katakan, bahkan malaikat pun datang untuk menyampaikan sesuatu, tidak akan bisa dijangkau dengan akal pikiran. Kalau belum kita membuka hati, memiliki Kristus, bagaimana terang itu dapat menuntun setiap langkah kita? Gak mungkin. Kita tetap ada dalam terang, tapi ada dalam kegelapan. Jiwa kita dikuasai oleh kegelapan. Ada apa? Ada ketidakharmonisan. Ada apa lagi? Ada iri hati, ada dengki, ya, ada rasa ingin lebih daripada orang lain. Ini yang terjadi karena apa? Kegelapan masih menguasai kita. Tidak ada terang di sana. Ini yang pertama. Yang kedua dari bagian yang pertama ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berpegang kepada setiap janjinya. Nah, waktu firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ini satu teguran.
Akulah jalan kebenaran. Ya, kita harus pegang bahwa ini adalah janji dari Allah, bahwa kita harus pegang kepada Dia. Karena apa? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa, ya harus melalui Dia. Ini satu janji di mana terangnya tetap menuntun kita. Karena kelahiran Yesus ke dalam dunia yang penuh dengan segala tantangan, pergumulan, ya, berantakan, bahkan hidup yang tidak menentu dengan ego-ego, tetapi kehadiran Dia memberikan ketenangan bagi kita. Yang percaya, yang tidak percaya, maaf, sulit untuk dimengerti. Ini bagian kedua dari yang pertama. Bagian ketiga dari yang pertama dikatakan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tinggal dan harus tetap di dalam Dia. Ada ayat firman Tuhan yang bagus, saya coba baca buat kita. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini luar biasa. Terangnya tetap menuntun kita dimanapun kita berada, dalam kegelapan sekalipun. Ingat, kegelapan tidak dapat menguasai kita. Ada cerita katakan begini, Pak, boleh penjarakan saya di lantai yang ke-7 di bawah tanah, boleh saja. Tetapi tolong berikan lilin buat saya dan Alkitab. Itu cukup bagi saya. Kenapa? Ini satu pengharapan yang luar biasa. Orang yang seperti ini, orang yang berpegang kepada kebenaran, firman dan janjinya, bahwa dimanapun dia berada, apabila dia bersama dengan Tuhan, Tuhan tetap menuntun langkah-langkahnya. Dia tidak perlu takut apapun yang terjadi, sekalipun maut mengancam dia, tidak akan. Kita lihat ya, peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang terjadi. Coba, sekalipun mau dibantai, kok nggak jadi? Sekalipun mau datang bencana, kok nggak jadi? Yang luar biasa yang saat ini, berita-berita yang kadang-kadang menakutkan kita, tapi coba kita lihat, sudah pernah terjadi dalam Alkitab. Sodom dan Gomora, ya, itu bukan lagi gempa bumi, tapi api yang datang dan menghanguskan dari langit. Mengerikan nggak? Tapi coba kita lihat, bagaimana orang percaya? Aman nggak? Halo? Tuhan menuntun langkah kita sebagai orang percaya. Dia tetap menjaga, Dia tahu di mana kita berada. Jadi jangan pernah takut. Dia tahu dimanapun kita berada. Jadi jangan pernah kita takut. Karena apa? Kita sebagai milik kepunyaannya, terang itu ada pada kita. Bahkan terjadi tawar-menawar. Allah minta sekian. Coba, Abraham minta berapa terakhir? Paling kecil dari Allah. Tapi Allah lakukan itu enggak? Allah tahu, karena apa? Allah sayang sama kita. Terangnya menuntun langkah kita dimanapun kita berada. Ini luar biasa. Jadi jangan pernah kita takut, gentar, apapun yang terjadi. Sekalipun bara api dari langit, jangan pernah takut. Tuhan akan menuntun dan melindungi kita. Sodom dan Gomora, Tuhan kirim siapa? Malaikat. Ayo, keluar. Oke, keluar. Tapi ingat, yang katanya hidup di dalam terang tapi masih ada kegelapan, mati nggak? Halo? Mati nggak? Bapak Ibu kalau ke Israel nanti lihat, tiang garam itu masih ada. Istrinya Lot, dia orang percaya, pergi. Tapi sudah dikatakan apa? Jangan menoleh ke belakang. Di belakang ada apa? Ada tawar-menawar, ada yang membuat engkau tergiur karena harta benda. Aduh, saya pergi tinggalkan harta. Aduh, saya lihat dulu, udah belum? Begitu balik apa yang terjadi? Jadi kalau firman Tuhan katakan tetap tinggal dan pegang janjinya, ya, jalan saja. Kalau dikatakan jalan, jangan lihat kiri kanan, jalan. Pegang pada janjinya dan kita akan aman.
Ini yang dimaksud dengan bagaimana supaya terangnya tetap menuntun kita. Dan di poin yang ketiga ini dikatakan tinggal dan harus tetap di dalam Dia. Bahkan ada ayat firman Tuhan, saya baca ya. Ini indah karena kalau enggak dibaca kurang enak ini. Efesus 3 ayat 17 dikatakan begini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hidupmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Luar biasa. Pegang janjinya. Kalau firman Tuhan katakan tinggal dan diam di dalam Allah, iya. Baca dan cari dulu kerajaan Allah. Amin. Jangan pernah takut. Alkitab tidak pernah berbohong. Alkitab ya dan amin. Pegang saja kebenaran firman Tuhan. Lakukan saja. Jangan pernah berpikir begini, bagaimana mungkin ya, bagaimana mungkin. Jangan. Tuhan bukan berandai-andai. Andai kalau saya ikut Tuhan begini-begini. Enggak, jangan. Ikut saja. Nanti apa yang kita mau lihat, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur ya. Bapak dan Ibu kita tahu nggak dari Palembang menuju ke tempat ini? Anaknya yang mau jemput batal gitu ya, karena travel. Tapi coba Bapak dan Ibu tetap menuju ke tempat ini nggak bersama cucunya? Ini satu langkah iman. Karena apa? Bapak dan Ibu kita percaya bahwa apa yang dikatakan anak, Pak, Mak, datang aja. Jangan pernah nyampe enggak? Luar biasa. Bisa ya? Kalau mau katakan begini, Bapak kita bisa katakan begini, aduh udah di Palembang dulu istirahat deh, ngapain lagi? Mesti ke daerah Jawa Barat sana. Ibu pun berjalan susah gitu ya. Tapi coba, begitu sampai ketemu anak, menantu dan cucu, bagaimana coba? Alangkah indah. Ibu yang tadinya nggak bisa jalan mesti digendong, sudah mulai bisa berjalan. Amin enggak? Amin ya Pak ya? Haleluya. Janji, pegang. Jangan pernah berpikir, bagaimana mungkin saya menuju ke tempat yang saya tidak tahu. Jalan dan lakukan. Kalau Tuhan ingin untuk kita pergi-pergi, jangan pernah tinggal. Nah, ada satu ayat lagi dari poin yang ketiga ini dikatakan begini. Kolose 2 ayat 7 katakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Luar biasa. Bagaimana supaya terangnya tetap menuntun kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya kepada setiap kesaksian dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, berpegang kepada setiap janjinya. Dan yang ketiga, tinggal dan harus tetap di dalam Dia. Dia itu siapa? Dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada sukacita. Di luar Yesus tidak ada ketenangan. Di luar Yesus tidak ada apa yang kita perlu harapkan. Tapi yang ada apa? Bencana, kegelisahan, dan pergumulan yang terjadi. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Semua kita boleh dapat, tapi apakah membuat jiwa kita tenang? Tidak akan membuat jiwa kita tenang. Jiwa kita tenang apabila Kristus bersama-sama dengan kita. Itu luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan, kapan terangnya tetap menuntun kita? Kapan? Pada saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, Yohanes 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang menerima Yesus, buka hati, mengundang Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Waktu kita menjadi anak Allah, dengan otomatis terang itu menuntun kita. Tapi ingat, itu tidak cukup. Cukup itu kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan kehendak kita. Banyak kali di antara kita, waktu kita mengikuti Yesus, kita katakan, sudah selesai. Sekarang, Yesus dong, cukupin kebutuhan saya. Tidak.
Allah itu bukan pesuruh kita. Allah itu bukan pelayan kita yang kita harus suruh-suruh. Tuhan berkati saya hari ini, tapi waktu berkat datang kepada kita, kita lupa Tuhan. Bukan seperti itu. Waktu kita percaya, lakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya Dia menuntun setiap langkah kita. Dia menjadi terang, pelita bagi kaki kita. Kalau kita tidak mengikuti, boleh kita jadi anak Allah, tapi ingat, jatuh bangun dan jatuh bangun lagi kita akan alami. Tapi supaya kita jatuh dan kita naik ke lantai yang kelima, jatuh di lantai yang pertama tapi langsung naik ke lantai 5, pegang kebenaran firman Allah. Ini dia. Lakukan. Jangan pernah tinggal diam. Ini luar biasa. Kalau kita mau untuk terangnya tetap menuntun kita, lahirkan dia dalam hidup kita. Dan ada satu firman lagi yang indah buat kita. Saya perlu baca, karena kalau saya tidak baca kurang afdol. 1 Yohanes 5 ayat 11-13 katakan begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengkaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12 katakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Terangnya menuntun kita. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah melarang. Tuhan tidak pernah memaksa. Maka itu sampai saat ini tetap terjadi perdebatan. Silakan. Tetapi kita bersyukur kalau hari ini kita masih tetap mengingat kembali kelahiran Raja Damai. Karena lewat kelahiran Dia di dalam dunia, Dia hadir dalam hidup kita, terangnya menuntun langkah kehidupan orang yang membuka hidupnya menerima Yesus. Di luar Yesus, terang itu tidak ada. Hanya kegelapan. Apa? Iri hati, kebencian, apalagi tamak. Tapi coba lihat, orang yang mengerti dan hidup di dalam terang Allah tidak tergiur dengan iming-iming ini dan itu. Karena apa? Cukup. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu lebih dari segala yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Itu. Ya dan amin. Janji dan firman-Nya. Terangnya menuntun kita. Dia tidak pernah berbohong. Tapi coba, adakah di luar Yesus yang bisa kasih jaminan itu? Gak ada. Dan apa perlu kita membela diri kita? Apa perlu kita membela Yesus yang diolok-olok, yang selalu digumulin dengan pergumulan, dengan permusuhan, dengan perbantahan? Gak perlu. Dia Allah, Dia mampu, dan Dia sanggup menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bahkan permasalahan yang terjadi dengan kita pun Dia mampu sekejap. Maka itu saya bingung kalau ada orang yang stres dengan masalah yang dihadapi di dalam dunia ini. Saya katakan banyak orang yang stres. Tapi saya mau katakan begini. Saya pernah katakan buat istri saya dan 2 anak saya begini. Kalau kalian tidak lagi punya iman, marilah bersandar di pundak papamu ini, dan kita lihat apa yang Tuhan buat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tepat pada waktunya. Indah. Karena apa? Terangnya menuntun kita. Waktu kita lihat masalah, goyang gak? Halo? Bisa terjadi. Lihat ya, murid-murid bersama Yesus di atas perahu di Danau Tiberias. Apa yang terjadi? Badai datang. Mereka ketakutan. Ada Yesus enggak? Ada Yesus. Tapi ingat, terang itu mereka belum miliki. Karena apa? Mereka tetap dalam ketakutan, kecemasan, mati. Tapi Yesus katakan apa? Tenanglah. Tenang enggak? Halo?
Iya. Kalau orang katakan bencana sana sini, kita mau ada di mana? Di udara ada bencana enggak, Bapak Ibu? Ada. Naik pesawat jatuh ke langit atau ke bumi? Iya, ke bumi juga. Kalau jatuh dari ketinggian berapa kaki di atas, dihempaskan bagaimana? Jadi debu enggak? Waduh. Jadi jangan perlu kita takut. Waktu kita naik pesawat pulang kampung, kita tahu enggak apa yang akan terjadi? Tapi kalau kita sudah bersama dengan Yesus, kita serahkan perjalanan kita ke dalam tangannya. Aman enggak? Aman di tangan Yesus. Coba, itu lagu yang indah sekali. Jadi nggak perlu takut. Maka itu dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Terangnya menuntun, terangnya tetap menuntun kita dimanapun kita berada. Sekalipun badai, jangan pernah takut. Sekalipun pergumulan, jangan pernah takut. Bisa Bapak Ibu, kita nggak perlu takut. Maka itu buat saya tahu. Saya dan keluarga, anak-anak saya udah tahu masa depan mereka. Jadi nggak perlu khawatir. Ada orang yang khawatir kan, gimana ya? Kalau anak udah sekolah gimana ya? Sampai ada teman-teman katakan gini, Pak Yan, tolong dong, ada nggak lowongan buat anak saya? Waduh, saya bukan orang yang punya perusahaan. Saya sama nggak seperti Bapak Ibu? Sama. Saya cuma pelayan. Tapi kalau firman Tuhan katakan, orang percaya tidak akan dibiarkan sebagai peminta-minta, sebagai yatim piatu. Amin enggak? Pegang firman Tuhan, pegang janjinya. Kalau firman Tuhan katakan ya dan amin, ya dan amin. Kita tidak akan terbuai. Tapi Tuhan akan memelihara. Kenapa saya selalu bersaksi tentang keluarga? Saya nggak mau ambil dari pelayanan atau orang lain, karena nggak nyata. Dan banyak kali orang di mimbar itu bersaksi itu tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Satu contoh, si Keset barangkali bingung. Waktu ditantang, memang udah ada beberapa perusahaan langsung minta, tapi dia nggak mau. Begitu yang terakhir diminta, dia mau. Karena dia magang, enjoy, bisa ya, sambil kuliah. Saya bilang, waduh enak sekali ya. Kalau papa mamamu dulu nggak ada kerjaan seperti kamu, santai begitu ya. Jam kerja pun masih bisa sambil makan, sambil dengar musik. Nggak ada. Keluar pagi pulang malam. Tapi apa yang terjadi? Itulah cara Tuhan. Waktu kita utamakan Tuhan, terangnya tetap menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dia tahu nggak apa yang menjadi kebutuhan kita? Halo, dia tahu nggak? Dia tahu. Jangan pernah takut, dia tahu. Tapi yang penting kita utamakan dia. Pegang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lakukan. Utamakan dia. Apa yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan. Lakukan. Jangan pernah takut. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Anak-anak saya nggak pernah ajarin dan pernah kasih tahu bagaimana pekerjaan kami. Dengan sendirinya mereka akan mengerti. Setelah mereka tahu dan bekerja itu sulit untuk cari uang, mereka bingung. Lalu bapak mama selama ini bagaimana? Hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Luar biasa nggak? Kekurangan nggak kita? Halo? Lebih dari direktur. Haleluya. Kita punya PT apa? PT Kerajaan Allah. Usahanya apa? Jiwa-jiwa yang membutuhkan datang kepada Dia. Amin? Amin. Ini luar biasa. Ini yang kedua, yang bagian pertama. Nah, bagian kedua, kapan terangnya tetap menuntun kita? Pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya percaya, saat itu juga kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kamulah imamat rajani,
umat yang kudus. Coba, bisa ya? Kita dari kegelapan dipindahkan. Coba, ini luar biasa. Karena nggak main-main, hanya percaya saja. Buka hati, dia langsung memindahkan kita. Karena apa? Dosa menguasai kita. Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Semua orang telah berdosa. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa kita ini orang nggak berdosa. Mulai dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita tercemar. Tidak ada manusia yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana mungkin kalau kita di luar Kristus kita berkenan di hadapan Allah? Tidak mungkin. Tetapi kalau kita bersama Kristus, dosa kita diubah. Sekalipun merah seperti kemisi, diputihkan seperti salju. Ini luar biasa yang Allah ingin kepada kita. Kapan terangnya tetap menuntun kita? Pada saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya, saat itu juga kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang diubahkan menjadi pujian yang luar biasa. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 dia katakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Bagaimana mungkin saya mengerti kalau saya bukan umat Allah? Ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya, amin. Ini firman yang luar biasa, yang selalu membuat saya menggebu-gebu. Maka itu istri saya selalu bingung. Saya dulu tuh senang olahraga, tapi sekarang olahraga saya olahraga mata. Jadi maaf kata, ini kacamata jadi 2. Udah nggak bisa pakai buat baca, karena selalu lihat begitu ya. Jadi mesti pakai kacamata yang agak turun dari hidung sedikit. Jadi saya kalau lihat Bapak Ibu, saya lihat di sana samar-samar, tapi di sini agak jelas. Lebih baik begitu ya, supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Karena iya kan? Karena apa? Selalu dekat dengan Alkitab. Jadi dia bingung. Iya, saya bilang, aduh kacamata mesti ganti nih non. Gitu ya. Karena kembali lagi, suka kadang-kadang pakai kacamata ini, baca ayat itu kadang-kadang ayatnya bergeser-bergeser gitu ya. Tapi puji Tuhan, itu Tuhan membuat supaya apa? Saya tetap ada di dalam Dia, dan Dia tetap menuntun langkah saya supaya saya tetap berharap kepada Dia. Nah ini dikatakan luar biasa. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Luar biasa. Kita menjadi orang percaya itu bukan kebetulan. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih kita. Sebelum kita lahir, Dia sudah memilih kita. Kita akan lahir di keluarga mana, menjadi apa kita, Tuhan sudah tentukan. Jadi kita bersyukur. Nah ini yang paling penting. Yang ketiga dari bagian kedua, kapan terangnya tetap menuntun kita? Pada saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membuka hati dan percaya kepada Yesus. Efesus 11 ayat 13, Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat 13-14 katakan gini, kamu dimeterai dengan Roh Kudus. Ini nggak ada janji dimanapun, hanya ada di dalam Alkitab. Ya, Efesus 1 ayat 13-14. Karena kita percaya kita dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan jaminan bagi kita. Coba, jaminan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya mau pinjam duit di bank, harus ada jaminan atau tidak? Atau nggak usah banyak deh. Ibu Ros, saya mau pinjam duitmu, Ibu Ros. Ada jaminan nggak sayang? Ya karena suami istri, ya udah saling percaya. Tapi kalau orang lain ada jaminan nggak? Harus ada apalagi pinjamannya di atas 10 juta. Waduh, Pak Yaneman, benar nggak mau pinjam? Apa yang saya bisa pegang dari Pak Yaneman? Bisa?
Cuma namanya aja, KTP-nya aja nggak cukup. Harus ada yang menjadi jaminan. Nah, jaminan kita untuk mencapai sorga, Roh Kudus. Kita dimaterai menjadi satu jaminan. Jadi jangan perlu takut. Terangnya tetap menuntun kita. Karena kita sudah dijamin. Dijamin 100%. Bukan cuma masuk sorga, tetapi hidup yang penuh berkelimpahan. Haleluya. Haleluya. Ini luar biasa. Satu ayat lagi di bagian poin yang ketiga dari bagian yang kedua ini, ya. Roma 8 ayat 14 sampai 17 katakan begini. Saya perlu baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya. Orang di luar Kristus tidak bisa memanggil Allah itu Bapa. Karena apa? Dari mana hubungannya? Dari mana ada garis keturunannya? Hanya orang percaya kepada Yesus yang bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya ya Bapa. Maka itu kalau orang di luar Yesus bingung. Orang Kristen itu aneh. Ada anak Allah, Allah punya anak, ada Allah Bapa, gitu ya. Karena apa? Tidak masuk dalam logika. Otak ini ciptaan manusia. Ya, bukan ciptaan manusia, maksudnya ciptaan Allah. Tapi dipakai oleh manusia dan manusia tidak dikuasai Allah. Terbatas nggak? Halo? Terbatas nggak Bapak Ibu? Terbatas. Ini saya kembali lagi contoh kedua orang tua kami. Mama yang perlu dituntun atau digendong. Bisa sampai nggak di tempat kita ini? Buat saya itu agak sulit. Apalagi ada si kecil. Ya, perjalanan bukan 1-2 jam, tapi ada setengah harian atau 1 hari ya. Nah, bagaimana ke toilet, bagaimana makan, bagaimana ini itu, pusing nggak? Buat orang tua daripada pusing, udah kami di sini. Kalau anak-anak mau datang jemputlah pakai travel gitu ya. Tapi coba dengan iman mereka melangkah nggak? Mereka melangkah. Maka itu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita nggak bisa umpet keadaan kita. Kita tampil beda. Polemik dan apapun yang terjadi, kita tetap happy. Sebentar Ibu Ros, ini kan baru mulai, belum selesai. Nah ini bagian yang ketiga dari poin yang kedua. Kapan terangnya tetap menuntun kita? Poin yang ketiga, membuka hati, ya, dan percaya kepada Yesus sekejap itu juga terang itu menguasai kita. Luar biasa. Nah yang terakhir, bagian yang ketiga, mengapa penting terangnya tetap menuntun kita? Bapak Ibu bisa menjawab? Kalau Bapak Ibu menjawab, kita tutup, kita aminin, kita berdoa. Mengapa penting terangnya tetap menuntun kita? Halo? Mengapa? Sebab saudara dan saya, Bapak Ibu, ya, dan saya adalah orang-orang yang berdosa, perlu tuntunan dari Allah untuk membawa kita keluar, pergi, sadar, tahu diri bahwa kita ini hanya debu dari tanah kembali kepada tanah. Jadi nggak boleh angkuh dan sombong. Maka itu Roma 3 ayat 23 sampai 25 dia katakan begini. Ya, sebentar ya. Roma 3 ya. Ya, dikatakan ya,
Boleh yang keras Bapak Ibu baca buat saya? Sampai ayat 25 Bapak Ibu. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ingat, Tuhan punya kesabaran. Jadi jangan pernah berpikir kita tinggal dalam dunia beres. Allah juga punya kesabaran. Kapan? Waktu sangkakala dibunyikan, dia datang kedua kali, tidak ada lagi pengampunan. Pisahkan antara anak dengan orang tua, neraka dan sorga. Ayo kamu ke sorga, kamu neraka. Mau atau tidak mau? Ini bagian pertama. Mengapa penting terangnya tetap menuntun kita? Sebab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang berdosa. Kita perlu sadar diri. Kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah. Dan lewat kebenaran firman Tuhan kita tahu apa-apa saja dosa kita yang membuat Allah jijik terhadap kita, membuat kita binasa. Keluar dan tinggalkan dosa, karena terangnya tetap menuntun kita. Yang kedua dari poin yang ketiga ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang akan binasa. Firman Tuhan katakan di mana? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Mengapa penting terangnya tetap menuntun kita? Karena kita orang yang akan binasa dan membutuhkan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tetapi bersama Yesus itu luar biasa. Saya baca Roma 6 ayat 20 sampai 23. Kalau tadi saya katakan cuma 23, 20 katakan begini. Sebab kamu tahu sebab dosa kamu bebas dari kebenaran. Dosa tidak pernah membuat kita benar. Ada dalam kesalahan enggak? Tetap salah. Apapun yang kita lakukan sebagai orang benar, ya, kita seolah-olah membela Yesus, salah buat dia. Dia tidak butuh pembelaan. Sebab dia mampu membela dirinya dan kita. Itu. Ayat 21 dikatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ingat, lahir satu kali, mati dua kali. Perhatikan ya, lahir satu kali, mati dua kali. Lahir secara jasmani dari rahim ibu, mati secara jasmani dan mati kekekalan. Tetapi kalau lahir dua kali, mati satu kali. Kenapa saya katakan demikian? Waktu saya lahir dari rahim ibu saya dan saya dilahirkan kembali, maka itu Yohanes 3 kan? Bukan cuma buat Nikodemus, tetapi setiap orang, ya, harus dilahirkan kembali. Dilahirkan itu bukan dibaptis, tapi membuka kehidupan, mengundang Yesus secara pribadi. Lahir dua kali, mati, tinggalkan dunia. Tapi kita akan hidup kekal bersama Yesus. Mau mati yang mana? Mati dua kali silakan. Seperti ayat 21 dia katakan, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena sesudah semuanya itu ialah kematian. Kematian itu tidak bisa kita mau dengan duit seberapa banyak pun kita mempertahankan hidup kita. Mati itu sudah antre. Besok sekarang yang akan datang udah akan mati. Dan ayat 22 katakan begini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Luar biasa. Dan ayat terakhir, ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Ini poin kedua, poin terakhir. Jangan kita tutup dulu. Ini masih ada satu poin dari bagian yang ketiga. Mengapa penting terangnya tetap menuntun kita? Sebab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang pilihan. Amin. Kamulah bangsa terpilih. Hei, imamat rajani. Luar biasa. Susah senang bersama Yesus. Senang nggak? Senang. Bapak Ibu jangan karena nggak ada makan di rumah terus duduk berpikir gini, Tuhan, ada teman saya hamba Tuhan, kalau Tuhan hari ini nggak kasih makan, saya nggak mau ikut lagi dan nggak tinggalkan pelayanan. Dari pagi, siang, begitu sore ternyata ada orang bawa makan. Oh ya, Tuhan saya minta ampun, hari ini sampai seterusnya saya melayani. Jangan begitu, jangan berhitung itu sama Tuhan. Apa yang terjadi dengan kita itu sepengetahuan Tuhan nggak? Halo? Tuhan tahu. Tuhan ingin melihat bagaimana sikap hati kita, tetap berpegang kepada Dia atau tidak. Jangan karena ada berkat baru kita, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu waduh selalu bohong. Tuhan tahu kita berbohong atau tidak. Bohong kecil, bohong besar sama aja. Buat Tuhan gak ada apa-apanya. Maka itu ada ayat firman Tuhan ya, Markus 13 ayat 27 katakan begini. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Haleluya. Kita sebagai orang umat pilihan Allah jangan pernah takut. Allah tetap memperhatikan kita. Waktu sangkakala berbunyi, kita jangankan tinggal di dunia ini, tapi kita sudah diangkat lebih dulu bersama orang percaya yang lain. Oleh sebab itu, ada lagi ayat firman Tuhan yang saya perlu baca sebelum saya menutup khotbah ini. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, tapi selalu tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah katakan begini, Tuhan, aduh, ampuni saya, jangan lagi berikan saya pencoba. Tuhan gak pernah mencobai kita manusia. Halo, bisa Bapak Ibu? Terangnya tetap menuntun kita bagaimana kegelapan menguasai kita? Tidak. Tapi yang mencobai kita, Tuhan izinkan supaya iman kita tetap ada pada Dia atau tidak. Bisa Bapak Ibu? Kalau mau tetap terangnya tetap menuntun kita, tetap tinggal di dalam Dia, berpegang kepada Dia. Roma 8 ayat 33 katakan begini. Sebentar Bapak Ibu, ini karena semangat jadi lari lagi nih. Roma 8 ayat 33 katakan, siapakah yang akan menggugah orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa coba Bapak Ibu? Siapa? Jangan pernah takut maut. Nggak ada yang bisa menghukum kita. Karena orang pilihan Allah itu luar biasa. Satu ayat lagi, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebab orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini yang Tuhan ingin dari kita sebagai milik kepunyaannya. Dan kita butuh tetap ya terangnya untuk menuntun kita. Jadi kalau tanya, kapan? Mengapa? Ya? Bagaimana? Ya kalau mengapa terangnya tetap menuntun kita, ini jawabannya. Dan yang terakhir, ayat firman Tuhan dari Titus 1 ayat 1 katakan begini. Dari Paulus yang punya pengalaman sebagai hamba Allah dari Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi kalau orang yang berkenan kepada Allah, yang tetap mau dituntun kepada Allah, selalu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu.
Jadi 3 poin ini perlu Bapak Ibu perhatikan, ya. Perlu pegang. Bagaimana supaya terangnya tetap menuntun kita? Dan yang kedua, kapan terangnya tetap menuntun kita? Yang ketiga, mengapa pentingnya terang menuntun kita? Karena ingat, terangnya tetap menuntun kita kalau kita mau bersama-sama dan melekat kepada Dia, sumber terang itu, Raja di atas segala raja. Ada amin? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami, karena bukan kebetulan, tapi karena kami tahu Engkau Allah yang terus menuntun setiap langkah hidup kami, yang terus memimpin setiap keberadaan kami, setiap pergumulan kami, setiap tantangan dan pencobaan yang datang kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena terangnya sudah datang ke dalam dunia. Dan yang paling penting, terang itu hadir di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan